Kutukan ketiga dijadikan kera dan babi. Laknat berikutnya terhadap Bani Israel adalah dijadikan kera dan babi karena mengingkari kenabian dan melakukan pelanggaran syariat. Hal ini diabadikan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 60, artinya, "Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus." Quran Surah Al-Maidah ayat 60. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada sejumlah orang Yahudi datang menemui Rasulullah SAW, termasuk diantaranya Abu Yasir bin Akhtab, Nafi' bin Abi Nafi, dan Ghazi bin Amr. Lalu mereka bertanya kepada beliau, "Siapa sajakah para Rasul yang kamu imani?" Beliau pun berkata, "Aku beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri." Ketika beliau menyebutkan nama Isa, mereka mengingkari dan menolak kenabiannya, dan sontak langsung berkata, "Kami tidak beriman kepada Isa dan tidak pula kepada orang yang beriman kepadanya." Lalu Allah menurunkan ayat 59 berkenaan dengan mereka itu. Narasi lain dari Ibnu Abbas mengungkapkan, kutukan Allah kepada Bani Israel ini disebabkan oleh pelanggaran terhadap penghormatan hari Sabat, Sabtu, yang telah memicu dua jenis peristiwa. Peristiwa pertama, kaum muda berubah menjadi kera. Peristiwa kedua, kaum tua berubah menjadi babi. Kutukan keempat, Allah jadikan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Laknat berikutnya yaitu Allah menimbulkan permusuhan di antara sesama mereka. Permusuhan itu tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Watak kaum Yahudi memang suka menyalakan api peperangan, fitnah, dan keonaran. Berikut firman Allah, artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 64. Ayat ini menggambarkan perilaku dan sikap negatif dari kaum Yahudi. Pernyataan mereka bahwa tangan Allah terbelenggu adalah tidak rasional. Mereka mengutarakan frasa tersebut untuk menertawakan umat muslim ketika mereka melihat teman-teman Nabi berada dalam kondisi keuangan yang sulit dan tertekan. Sejatinya, merekalah yang terbelenggu karena mendapatkan kutukan dari Allah. Kutukan kelima, menjadi kera yang hina dan terkutuk. Ketika Bani Israel bertambah kezalimannya, tidak mengindahkan nasihat, maka Allah mengazab mereka dengan menjadikan mereka sebagai kera yang hina. Berikut kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Artinya, maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surah Al-A'raf ayat 166.